Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dede Ikmudrika, mahasiswa pasca sarjana UIK. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam Dr. Ahmad Idovi, MPDI, untuk mempresentasikan salah satu judul dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, yaitu masalah kesulitan dalam belajar. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan adalah keadaan yang sulit atau kesusahan. Maka dalam hal ini berarti kesulitan mengandung makna sulit untuk berbuat sesuatu, yang berarti kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri atau hambatan-hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, di mana kesulitan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kesulitan belajar, yang berarti kesulitan tersebut dalam aktivitas belajar. Maka hal ini sesuai dengan pernyataan Ambon Endre Abdullah bahwa kesulitan adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mendapatkannya. Adapun kesulitan-kesulitan dalam belajar terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yang disebabkan oleh faktor internal, yang kedua yang disebabkan faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal atau keadaan yang datang dari luar peserta didik itu sendiri. Adapun di antara ciri-ciri faktor internal, yang pertama adalah ciri fisik, yaitu seseorang ketika sakit akan mengalami kelemahan fisik, sehingga saraf sensoris motorisnya lemah, maka akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Yang kedua adalah ciri dari faktor internal, adanya cacat tubuh pada peserta didik itu sendiri. Contohnya buta, tuli, bisu, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga dari antara faktor internal yang ada pada diri siswa itu sendiri, diantaranya adalah intelijensi, bakat, dan juga minat. Adapun ciri-ciri dari faktor eksternal, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibu dalam keluarga, atau rendahnya pendapatan ekonomi dalam keluarga. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Misalnya perkampungan kumuh atau yang disebut dengan slum area, atau juga teman sepermainan, peer group yang nakal. Yang ketiga dari ciri yang mendasari faktor eksternal adalah lingkungan sekolah. Misalnya kondisi atau letak gedung sekolah yang buruk, misalnya di samping pasar atau tempat-tempat yang tidak menunjang proses pendidikan, atau juga guru dan alat belajar yang kurang mendukung. Adapun di antara jenis-jenis kesulitan dalam belajar bisa kita kategorikan dengan 3 hal. Yang pertama ada learning disability, ada yang kedua ada underachiever, dan yang ketiga adalah slow learner. Adapun yang menjadi ciri-ciri learning disability adalah pertama, biasanya anak sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca. Yang kedua, anak lambat dalam mempelajari hal-hal yang baru, terutama yang membutuhkan daya ingat yang tinggi. Yang ketiga, anak lambat mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapan. Yang keempat, penyebab learning disabilities adalah bisa menjadi faktor keturunan atau genetik dan gangguan koordinasi pada otak. Maka learning disability adalah siswa atau peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulis, atau ketidakmampuan dalam membaca huruf,
ketidakmampuan dalam membaca, mohon maaf. Yang kedua adalah disgrafia, yakni ketidakmampuan dalam menuliskan huruf. Dan yang ketiga adalah diskalkula atau ketidakmampuan dalam memahami angka. Contohnya dalam pelajaran matematika, penambahan, perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Yang kedua dari jenis-jenis kemampuan kesulitan dalam belajar adalah underachiever. Underachiever, ciri-ciri dari penyebab underachiever adalah sama seperti yang dikatakan oleh Butler Ford, menyatakan bahwa achiever bukan disebabkan karena ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, tetapi karena pilihan-pilihan yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Maka underachiever ini adalah siswa atau peserta didik yang berprestasi sangat kurang, yaitu siswa yang memiliki potensi tergolong tinggi, tetapi prestasi belajarnya tergolong masih kurang dari yang diharapkan. Yang dapat tercapai sesuai dengan potensinya. Berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya tergolong siswa yang gagal. Yang ketiga adalah slow learner. Slow learner menurut Chaplin bahwasanya peserta didik yang punya kecenderungan slow learner yaitu istilah non teknis atau cara yang dikenakan pada anak-anak yang sedikit terbelakang secara mental atau perkembangannya lebih lambat daripada manusia normal. Dan ciri-ciri slow learner ini diantaranya adalah satu, fungsi kemampuannya itu di bawah rata-rata. Yang kedua, skor yang rendah dengan konsisten dalam beberapa tes. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu itu sangat lambat. Dan yang terakhir itu lambat dalam penguasaan terhadap sesuatu. Di antara penyebab slow learner, satu bisa dari faktor keturunan. Pertama, gangguan ini maka kalau misalnya dari keturunan lebih rentan untuk anak tersebut mengalami gangguan slow learner. Yang ketiga adalah trauma psikis. Anak bisa mendadak menjadi slow learner akibat perlakuan buruk yang menyebabkannya mengalami trauma psikis. Bisa jadi korban dari bullying. Yang keempat yaitu trauma fisik. Contoh dari trauma fisik diantaranya adalah kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala atau sistem saraf, bisa juga menjadi penyebab dari slow learner. Maka tugas kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan adalah mendiagnosa kesulitan belajar dari peserta didik itu. Adapun langkah-langkah dalam mendiagnosis kesulitan belajar, satu, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang peserta didik ketika mengikuti pelajaran. Dua, memeriksa penglihatan dan pendengaran peserta didik, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, bisa mewawancarai orang tua atau wali siswa atau wali peserta didik untuk mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan dalam belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Dan yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kegiatan diagnostik dapat dilakukan dengan tiga langkah atau tiga cara. Satu, membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Yang kedua, membandingkan prestasi dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan yang diharapkan. Mudah-mudahan presentasi ini ada manfaatnya dan mohon kritik dan saran. Begitu juga perbaikan dari dosen. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.